Besaran fisika dan pengukuran. Oke, perhatikan gambar. Di sini adalah seorang penjual di pasar-pasar tradisional. Perhatikan di sini menggunakan yang namanya timbangan atau dikenal juga dengan timbangan pasar, atau dalam fisika itu disebut neraca. Timbangan atau neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan itu mengukur berat. Jadi perhatikan bahwa apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari tentang berat itu dalam fisika kurang tepat. Karena berat itu dari satuannya saja, satuan berat itu Newton, bukan kilogram. Sedangkan untuk massa suatu benda itu satuannya adalah kilogram. Jadi neraca atau timbangan ini dipakai untuk mengukur massa benda. Pengertian massa benda sendiri, saya ingatkan sekali lagi bahwa massa itu adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat, atau banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi massa benda itu di mana-mana selalu tetap. Misalnya batu yang di bumi itu massanya sama dengan batu ketika dibawa ke bulan. Jadi massa batu tersebut tetap tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah beratnya. Karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kita tahu bahwa gaya gravitasi di bumi itu rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan gaya gravitasi di bulan itu 1/6 dari gaya gravitasi di bumi. Jadi gaya gravitasi di bulan itu jauh lebih kecil. Maka berat benda di bulan itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan berat benda itu di bumi. Oke, ini tentang alat ukur massa. Oke, kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran sebetulnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di pasar seperti tadi, bisa kamu lihat pada gambar di pasar tradisional, seorang penjual ubi, di situ ada kentang, ada ketela, mungkin juga penjual buah, misalnya jeruk. Itu untuk mengukur massa dari benda-benda tersebut menggunakan neraca atau timbangan. Sebagai contoh, pedagang sembako, jadi kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya beras, jagung, kemudian kedelai, kacang hijau, gula, demikian juga sayur, dari pedagang sayur. Itu untuk menimbang massa dari barang sembako dan sayur tersebut untuk dijual secara eceran. Dia menggunakan neraca atau timbangan. Pedagang kain itu mengukur panjang dan lebar kain dengan alat ukur yang disebut meteran kain. Jadi yang bisa dilipat jadi seperti pita.
atau bisa juga disebut pita ukur, karena pita itu ada skalanya seperti kalau penggaris, jadi hampir sama dengan penggaris yang kamu punyai. Cuma di sini biasanya meteran kain itu panjangnya 100 cm atau 1 meter. Setelah pembeli itu sepulang dari pasar melihat jamnya, atau kamu pulang sekolah itu pasti akan melihat jam. Mungkin jam 1 kurang seperempat atau jam 1, kamu pasti akan melihat jam. Dan untuk memperkirakan waktu kedatangan kalau kamu naik angkutan umum, atau bisa juga kalau kita menggunakan kereta, karena di jadwal pemberangkatan dan kedatangan dari kereta itu jadwalnya sudah dipastikan. Tapi untuk kendaraan umum lain seperti bis, angkot, itu di negara kita hampir tidak diperhatikan. Jadi kalau untuk kereta api, pesawat, itu jadwalnya sudah pasti. Jadi kita juga pasti akan melihat jam. Kemudian masa, panjang, dan waktu itu termasuk besaran fisika. Jadi seperti tadi, pedagang mengukur masa buah, sayur, barang sembako, kemudian penjual kain mengukur panjang kain. Kemudian ketika kita melihat jam itu adalah mengukur waktu. Jadi seperti di awal tadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa lepas dari pengukuran. Jadi karena dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran, yang berhubungan dengan pengukuran besaran fisika, maka sangatlah penting bagi kalian untuk mempelajari pengukuran tersebut secara baik. Oke, untuk mempelajari lagi silahkan kamu lihat video pembelajaran yang saya buat di YouTube, yaitu alamatnya blog for YouTube, blog 4U7. Terima kasih.